siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa tahsiban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Dalam hadis ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang puasa dengan iman ialah orang yang meyakini bahwa puasa itu adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan, dan bagi yang melaksanakannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Yang kedua ialah sedekah pada bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ayyus shadaqati afdal?" Qala shadaqatun fi Ramadan. Boleh. Ayu shadaqatu afdal qala shadaqatun fi Ramadan. Rasulullah ditanya, sedekah apakah yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Di sini ulun ingin bertanya, siapa yang sudah bersedekah pada bulan Ramadan? Angkat tangannya. Bagi yang belum, tidak mengapa, karena ya teman-teman ada yang tidak mempunyai bersedekah itu tidak hanya berupa dari harta, tetapi bisa juga dari perbuatan. Salah satu sedekah dari perbuatan itu ialah para guru-guru, misalnya para guru-guru mengajar para murid-murid, dan para murid-murid itu bisa mengambil ilmu dari para guru-guru itu, dan supaya para murid mempunyai wawasan dan juga berakhlakul karimah. Dan juga salah satunya para peserta lomba ceramah itu termasuk sedekah dari perbuatan, karena termasuk membagikan ilmu-ilmu mereka kepada kita. Dan yang ketiga, mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada bau-bau yang ada di dunia, pewangian yang ada di dunia ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa jauh
sisi Allah daripada bau wangian dari bau harum dari wangian misik. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam pernah ingin bermunajat sendiri di gua Sur. Beliau bermunajat sambil berpuasa selama sebulan, dan selama sebulan itu Nabi Musa enggan berbicara kepada Allah karena beliau segan karena bau mulutnya. Lalu Nabi Musa mengambil tumbuhan, lalu beliau mudah kepada sumur. Lalu Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, apakah engkau berbuka?" Lalu Nabi Musa pun menjawab, Ya wahai Rabbku, aku tidak mau berbicara kepada engkau dalam mulutku yang masih berbau. Lalu Allah pun berfirman, Wahai Musa, sesungguhnya bau mulut dari orang yang berpuasa itu jauh lebih mulia di sisiku daripada wewangian minyak kasturi. Jadi bila ada teman kita yang berpandiri di samping kita yang maaf berbau, itu lagi kursi sementara. Hidung kita hanya dihijab oleh Allah, dan bau dari mulut orang berpuasa itu jauh lebih harum dari apapun baunya di dunia ini. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah ada 3 orang yang dan yang terakhir doa orang yang berpuasa, doanya itu mustajab. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya mustajab. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, dan yang kedua orang musafir, dan yang ketiga orang yang beraniaya. Jadi kita selama bulan Ramadan ini kemudian lah sebelum bulan Ramadan ini ada hajat atau apa itu banyak-banyak aja berdoa di bulan ini supaya mudah naik dikabulkan hajat-hajatnya. Makanya dari itu beribadah kita karena bisa beribadah pada bulan Ramadan tahun ini. Dari Imam Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, sungguh jika ditanya para ahli kubur itu apakah angan-angan mereka, biasanya mereka akan berangan-angan ingin hidup kembali pada bulan Ramadan walau hanya 1 hari saja. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini seperti memperbanyak tadarus, rajin-rajin tarawih, lawan witir, habis itu rezeki bersama sedekah, lawan mohon dikurangi kata hal-hal yang mengurangi pahala puasa seperti berdusta, menggibahi kawan, berkata-kata kasar, hanya kedengaran abah murah, lain seperti itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, dan mudah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. Sebelum itu, ulun izin bertanya. Yang pahamkah apa pembahasan ulun ini? Janganlah ulun tahu nih lah.
Berapa aku dua ya? Sini. Aku pesen tapi aku tahu. Gue dulu foto kayak jangan kan nikah mah kamu gitu. Apalagi nanti kita hilaran tuh. Ayo aja. Tunjukkan kegagalan Anda. Salah satu keutamaan yang tadi disebutkan satu aja apa? Belakang ya belakang. Selain itu yang tadi belum dibahas. Berhubung puasa di dunia. Oke. Siswi lagi. Nulis tuh. Ini hanya untuk kota. Duduk aja dulu. Baik. Ada belum? Ini ke kakak. Ganjaran orang yang berpuasa itu apa aja? Kira-kira fadilah orang yang berpuasa tadi. Salah satu keutamaannya. Sama aja yang kayak tadi pertanyaannya. Salah satu. Dosa orang Begitu. di mustajab. Hah? Dimas tadi. Kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, saya mau mengucapkan Awas Devian bicara. jalan-jalan ke kota Surabaya, di kota Surabaya membeli makanan. Demikian ceramah saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena bagi saya melucu kita hari ini. Akan dosa dari kelas IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca
Yang terhormat para dewan juri serta para siswa yang berbahagia dan dewan panitia juga. Yang pertama-tama puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas rahmatnya, dan tak lupa pula kita beri sanjungan dan junjungan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling spesial bagi umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya tentang Al-Quran, yang merupakan sebagai tunjukan atau tuntunan bagi seluruh umat Islam. Disebutkan di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Quran Surah Al-Baqarah ayat 145. Dalam artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran, yang sebagaimana menjadi petunjuk untuk umat manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 145. Dikabarkan oleh Rasulullah ada setidaknya 3 keutamaan dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang ahli atau pandai dalam Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran fa'in al-mahir bil Quran al-mahir bil Quran fa'in inna al-mahir bil Quran fa'in kirarati fa'in al-mahir bil Quran kirani fa'in na kirarati kiramil barari, yang artinya orang yang membaca Al-Quran itu di saat bulan Ramadan, kata Rasulullah, maka dia akan ditempatkan bersama malaikat mulia dan yang berbakti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh mulianya orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga dia ditempatkan bersama malaikat yang mulia dan berbakti. Gitu mulia derajatnya. Yang kedua, orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi'ashri bi amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, aku tidak sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sama dengan satu hurufnya sama dengan satu kebaikan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka jika ditotalkan itu jumlahnya 30. Begitu mulianya baca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, orang di bulan Ramadan itu yang barang siapa membacanya maka akan diberikan syafaat oleh Al-Quran tersebut. Seperti sabda Abdullah bin Amr yang berkata, ketika kita di hari kiamat, maka datanglah puasa dan Al-Quran. Lalu puasa berkata, ya Rabb, aku telah mencegahnya
untuk tidak makan di siang hari, mencegahnya hawa nafsunya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Lalu Al-Quran berkata, Ya Rabb, aku telah dibacanya setiap waktu, aku telah menjaga malamnya agar dia tidak membuat maksiat, aku telah dibacanya untuk beribadah kepada Engkau. Maka izinkanlah ya Rabb, aku memberi syafaat kepadanya. Begitu mulianya, begitu memberi syafaat kepada manusia yang telah dibacanya. Bahkan orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran itu syafaatnya beda dari yang lain. Disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, syafaat Al-Quran itu adalah memberinya pertolongan dari kobaran api neraka meskipun dia dicap sebagai penghuni neraka. Bahkan tidak sampai tersentuh pun api neraka menyentuh tubuhnya yang diberi syafaat Al-Quran. Sedangkan syafaat yang lain dia harus merasakan api neraka dulu baru dibangkit. Gitu mulianya Al-Quran. Bahkan Al-Quran disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad, Al-Quran menjadi pembimbing saat di jalan Shiratal Mustaqim, yang dimana jalan Shiratal Mustaqim seperti 7 lapis helai rambut yang dipotong tipis. Lalu Al-Quran datang seperti cahaya, lalu membawanya pergi lewat dari jalan Shiratal Mustaqim. Bagaimana bisa gitu orang yang membaca Al-Quran seperti itu? Sebaik-baiknya orang di bulan Ramadan ialah orang yang baca Al-Quran. Wa'allama Al-Quran, ta'allama Al-Quran, wa'allama. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar tentang Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan orang yang telah mengajarkannya. Jadi saya harap semuanya bisa rajin baca Al-Qurannya. Jangan melingkau lah bacaannya. Yang melingkau lah, awalnya ingat dia. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan ceramah selanjutnya akan dibawakan oleh Ervin Maulandani dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya dan anugerah-Nya kita dapat berkumpul di Masjid At-Taqwa yang indah ini. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu guru Kada kelihatan. SMA Negeri 1 Tanjung. Yang terhormat kepada Dewan Juri, Satu, dua, tiga. dan yang terhormat kepada jemaah-jemaah masjid, para ikhwan dan akhwat SMA Negeri 1 Tanjung. Kada suka ini. Pergi memancing mendapat ikan, pulang memancing ketemu orang berkemah. Para hadirin sekalian, izinkan saya untuk berceramah. Ya, silakan. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Rohimah. Izinkan saya
saya menyampaikan ceramah ini bertemakan tentang paling di bulan Ramadan. Siapa yang di sini sholat tarawih terus angkat tangan? Tuh. Banyak yang angkat tangan. Yang ada semua sholat tarawih dari pertama tuh angkat tangan. Itu tuh pencitraan aja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita semua berada di bulan yang sangat berkah, yaitu bulan Ramadan, di mana semua amal itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala keberkahan di bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang sangat banyak faedahnya dan manfaatnya di bulan Ramadan adalah sholat tarawih dengan istiqomah di setiap bulan Ramadan. Tapi ada tapinya. Yang salahnya ketika orang tarawih dia sambil bercanda. Astagfirullahaladzim. Ketika dia izin kepada orang tuanya, dia bilang, "Mah, saya ingin tarawih di masjid." Sampai di masjid bilang, "As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunatan kabiratatan birahimahumullah." Dengan nyarinya dia menjawab, tetapi ketika imam sudah mulai takbiratul ihram, Bulan terawih. Allahu Akbar, dia udah kabur. Dia kabur keluar malah main petang. Berdosa enggak teman-teman? Berdosa enggak? Berdosa. Ketika orang di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk mencari pahala karena amal semuanya itu dilipat gandakan, dia malah berbuat dosa. Yang benar aja. Rugi dong. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Ada juga di sebuah cerita diceritakan ketika imam sudah tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia udah lari keluar, dia bilang pentol. Kira-kira itu perbuatan yang terpuji atau tidak? Anjuran sholat tarawih pada bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan dinilai sahih oleh dua ahli hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadan wa samahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambih." Enggak mau. Karena dia tuh kebanyakan ngebicara. Yang artinya, barang siapa yang beribadah pada malam hari di bulan Ramadan dan berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis muttafaq alaih. 28. Udah kan? Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam kitab Syarhun Nawawi al-Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beribadah pada malam hari bulan Ramadan adalah dengan mengerjakan Tutup pakai tangan. sunat